أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. Sadaqallahul-azim, Masya Allah ya. Kembali lagi bersama kami di Fajar Berkah. Pasti berkah. Nah, pada kali ini aku mau main game nih. Tenang dulu, aku jadi deg-degan ya. Tadi Bapak baca surat apa? Aku Surat penasaran. apa coba? Ada yang bisa menjawab Surat nggak? apa ya? Kalau saya dengar tadi itu surat Ar-Rahman, Pak Ustadz. Aisyah, Betul betul nggak? Kurang tahu. Enggak nih Pak Ustadz. Kalau dengan Fabi Ayy ala Rabbikum Tukadziban itu biasanya langsung kenal ya. Iya, soalnya Masya saya kenal. Allah. Oh, ini mah Ar-Rahman. Betul Iya, sekali Ustadz, ya. Ustadz. Harusnya tadi sampai jangan dilanjutkan ya Fabi Ayy-nya. Ya agak loading ya. Nggak Itu apa-apa, Pak tentang Ustadz. apa tuh Pak? Ada kaitannya sama tema kali ini? Sangat berkaitan sekali karena itu kalau kita artikan wallahu a'lam bishawab, intinya kullu man 'alaiha fan, setiap manusia, setiap makhluk yang ada di atas muka bumi ini fan, semuanya hancur, semuanya rusak, semuanya tidak akan kekal. Tapi ada yang kekal, siapa? Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah yang dzul jalali, Allah yang mempunyai keagungan dan kemuliaan. Wa yabqa, Allah itu tetap kekal abadi selamanya, tidak akan pernah mengalami kerusakan. Nah, jadi sangat berkaitan sekali dengan tema tadi ya, hari kiamat. betul. Semua alam hancur, semua alam rusak, semua makhluk rusak. Allah sang pemilik alam tidak akan mengalami kerusakan. Jadi sangat seharusnya kita bersandar kepada Allah. Subhanahu Kalau wa kita ta'ala. bersandar kepada tembok, tembok roboh, kita Ikut roboh juga. ikut roboh. Betul, Pak Ustadz. Kita bersandar kepada si Akang, Mas, Dia gini. si Masnya hancur. Menghindar. Tapi kalau kita bersandar kepada Allah, Allah hayyun daimun la yamut. Allah itu hidup selamanya, tidak akan pernah mati. Luar biasa sekali, Masya Allah. Gitu. Nah tadi Kang Diki udah menotis aku katanya mau main games apa nih pemirsa. Aduh jadi Tips itu deg-degan berkaitan dengan Al-Quran yang menjelaskan tentang tema kali ini. Aduh apa itu? Ya udah pokoknya itu aja. Saya udah siap belum nih Tadi pertanyaannya? kata Pak Ustadz juga harus siap ya. Harus siap. Meski kita tidak siap harus siap. Tidak boleh Berarti- berlari dari takdir. Betul. Berarti saya udah siap banget nih ya. Udah takdirnya. Takdirnya Yang ditanya pertama sama nih, Dwiki. Shay. Apa tuh? Apa yang datang tanpa dipanggil, pergi tanpa diantar, dan tidak pernah kembali setelah pergi? Hah? Apa itu? Itu kayak lagu Jalangkung ya. Bukan. Masa Jalangkung? Karena tema hari ini hari kiamat kayaknya masuk sih ya Pak Ustadz ya tentang hari kiamat memang datang tidak diundang gitu kan, tiba-tiba datang seperti takdir. Apa benar hari kiamat apa gimana nih Pak Ustadz? Datang tadi undang, Pulang tak tadi diantar. Artinya datang secara Tiba-tiba. tiba-tiba. Iya. Ya, Betul. kalau Allah menghendaki alam ini hancur, kapanpun bisa terjadi. Jadi Apabila Allah menghendaki sesuatu kun fayakun, terjadi. Dan kita tidak tahu kapan jam berapa. Nah kan kita Betul. tidak tahu. Berarti Betul, Ustaz. datang tak diundang, ya kita anggap betul aja ya. betul. Tapi ada juga datang tak diundang, pulang tak diantar. Apa Bukan tuh? hanya Apa itu, Pak kiamat, Ustadz? apa Apa itu Pak Ustadz? malaikat Israel. Aduh, Astagfirullahaladzim ya Allah. langsung merinding ini. Langsung itu Pak Ustadz. Takut saya. Itu Aduh. langsung, waduh ya Allah. Ya, barangkali
Teteh atau Jaa nanti ya, kalau pengen berakhir di dunia ini tidak usah memanggil malaikat Israel. Tiba-tiba datang Datang sendiri. sendiri. Waduh. Gak usah minta diantar juga. Iya. Dia akan kembali Dia sendiri. pergi nganter kita malah ya Pak Ustadz ya. Masya Allah. Masya Allah. Baik, Masya baik. Allah. Benar-benar tidak terpikirkan. Aduh. Langsung mulai Iya, saya langsung ngerasa kayak waduh kaget gitu Pak Ustadz. Malaikat Nah, sekarang Israel. giliran aku Aduh, nih. aku Balas juga dendam. kena nih. Iya lah, harus ya. apa nih? Mengetes tentang pengetahuan Kang Dwiki. Apa yang menjadi besar ketika semakin diturunkan, tetapi semakin kecil ketika semakin diangkat? Kira-kira apa itu berkaitan dengan tema kita hari ini? Jemuran. Jemuran gimana Bukan sih? dong. Apa dong? Umat manusia pada hari kiamat. Betul tidak? Emang betul Kak Pak Ustadz? Katanya apa yang menjadi besar ketika semakin diturunkan tetapi semakin kecil ketika diangkat. Emang benar umat manusia? Umat manusia. Betul. Gini, jadi baginda Nabi memiliki banyak umat. Mm-mm. Umat bahkan yang paling banyak umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Alaihi alaihi wasallam. Wasallam. Dan apabila dibiarkan akan berkembang biak dan nanti akan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Subhanallah. Itu perkembangan manusia luar biasa sekali. Dari zaman ke zaman, dari masa ke masa. Allah Akbar. Subhanallah. Terima kasih. Jadi sudah. makin bisa dibilang makin sedikit ya Pak Ustadz ya, yang memang bisa dibilang beriman juga. Nah, yang berimannya semakin berkurang. Iya. Yang berimannya semakin berkurang. Dan disitulah nanti akan terjadinya hari kiamat apabila orang yang sudah Berimannya berkurang. nah seperti itu. Waduh, seperti tadi kan sudah dinotis ya katanya yang sudah apa ya, yang kiai ulama atau orang soleh Nah. meninggal itu adalah salah satu tanda hari kiamat. Gitu. Mungkin langsung aja masuk ke pertanyaan pemirsa ya, soalnya udah banyak yang masuk nih. Oh, dari tadi kita ngobrolnya banyak ya. Gitu. Oke, Wah, oke. Langsung aja nih dari Bapak siapa? Ini dari Bapak Didin Waduh, di Didin, Bojong Bapak Raya. Didin. Katanya apa sih Pak Ustadz yang bisa kita lakukan sebagai individu untuk mempersiapkan diri menghadapi kiamat? Apa yang harus dilakukan Bapak Didin mungkin di rumah nih Pak Ustadz? Baik, Masya Allah, terima kasih yang sudah bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengerahmati Anda dan kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Baik, apa yang harus kita siapkan sebagai individu untuk menghadapi hari kiamat? Betul. Tentu hari kiamat di mana hari dunia ini sudah berakhir. Katakan seperti itu aja ya. Meskipun tadi saya sudah jelaskan panjang lebar, tapi intinya menurut kita hari kiamat itu adalah hari berakhirnya dunia. Akan tetapi ketahuilah, innama khuliqal insan lil abadiyah. Sesungguhnya manusia diciptakan itu untuk selamanya. Betul. Kata siapa berakhir? Kalau tadi berakhirnya dunia, berakhirnya kita di dunia menuju ke akhirat, ya di dunia berakhir. Tapi kan tidak berakhir secara insannya, secara manusianya. Betul. Tetap ada. Tetap ada. Nah, itu yang disampaikan oleh baginda Nabi. Innama khuliqal insan lil abadiyah. Sesungguhnya manusia diciptakan itu untuk selamanya. Walakin yantakilu min darin ila dar. Akan tetapi berpindah dari alam yang satu ke alam yang berikutnya, yaitu di alam dunia ke alam akhirat. Nah, alam barzah boleh ya. Alam barzah itu alam kubur. Kalau kita bahasa sekarang alam akhirat. Karena kalau sudah masuk ke hari kiamat, nah sudah itu dipindahkan. ya. Oh, oleh karena itu sebelum kita berpindah, apa yang harus kita siapkan sebagai individu kita nih? Nah, tentu tadi jawabannya, di saat kita menghadapi segala sesuatu, tentu harus kita persiapkan. Kalau kita menghadapi musuh, yang harus kita siapkan senjata. Betul. Kalau kita menghadapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kira-kira yang harus kita siapkan apa? Amal.
Amal, betul sekali. Ibadah, apalagi? Apa? Amal, ibadah, semuanya. Betul, amal ibadah. Cuman kalau kita lebih jelas lagi, amal itu apa, ibadahnya apa, kan seperti itu ya. Betul Pak Ustadz. Otomatis, pertama, jaga sholat. Jaga As-sholatu sholat. imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Betul. Faman aqomaha faqad aqomadin, waman hadamaha faqad hadabandin. Barang siapa yang menegakkan sholat, dia telah mengukuhkan agama. Barang siapa yang menghancurkan sholat, hakikatnya dia menghancurkan agama. Oleh karena itu, kalau orang masih kuat dalam kondisi ibadah sholatnya, insya Allah agamanya kokoh dan dunia pun ikut kokoh. Betul. Namun kalau sudah tidak ada orang yang beribadah kepada Allah, jangan kira, jangan mimpi kita akan abadi. Jangan mimpi kita akan hidup sejahtera. Apalagi dihadapkan dengan timbangan amal. Tentu Allah akan menimbang amal kita. Bagaimana yang baiknya, bagaimana yang tidak baiknya. Di saat ditimbang ternyata lebih banyak yang baik, insya Allah kita akan masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi amal yang harus kita siapkan adalah segala amal baik dari mulai sholat, baca Quran, sholat hajat, sholat sunat, dan seterusnya. Saya akan menekankan ini. Sholat ini yang harus kita jaga, saya sering membicarakannya sholat sunat. Sholat sunat. Ya. Kenapa tuh? Kenapa tuh Pak Ustadz? Orang yang sudah kuat sholat sunat pasti tidak akan mau meninggalkan sholat wajib. Tapi kalau orang yang biasa melaksanakan sholat wajib, belum tentu sholat sunatnya. Iya. Dan kalau orang hanya melakukan sholat wajib saja, sesekali yang wajib pun dia tinggalkan. Karena kesibukan, karena malas dan lain sebagainya. Tapi kalau orang sudah kuat melaksanakan sholat sunat, sunat saja aku lakukan, masa fardu tidak. Tidak. Dan di saat sunat tidak kita lakukan, tidak akan berdosa. Allah Akbar. Jadi jagalah sholat fardu dan kuatkan kita dalam menjaga fardu ini dengan amalan-amalan sunat. Barakallah li wa lakum. Masya Allah, tabarakallah ya. Intinya tetap aja amal ibadah ya. Amal persiapkan. ibadah, tetap amal ibadah yang harus kita kuat. Betul. Dan ada juga nih, ada yang bertanya lagi dari Apa tuh? Pak Fahmi nih Pak Waduh, Ustadz. Pak Fahmi lagi nonton kah ini? Kayaknya sepertinya lagi nonton nih. Betul. Nah Pak Ustadz gini katanya, orang-orang seperti apa yang bisa terhindar dari tipu daya Dajjal Pak Ustadz? Orang yang bisa terhindar dari tipu daya Dajjal. Mungkin banyak yang nanya ya Pak Ustadz ya. Masya Allah. Sama. Insya Allah. Langsung saja kepada intinya ya. Boleh. Boleh Pak Ustadz. Bahwa Dajjal itu adalah makhluk Allah yang memang membawa fitnah yang besar. Karena memang Dajjal itu dibekali ilmu oleh Allah, yaitu namanya adalah istidraj. Istidraj. Istidraj itu kelebihan yang dimiliki, yang diberi oleh Allah tapi tidak Allah ridhoi. Oh. Ada yang mau kasih contoh? Contoh. Boleh Pak Ustadz, boleh. Contohnya Contoh. gimana Contohnya tuh? seperti apa? Pak Ustadz? Fir'aun. Fir'aun itu punya kerajaan. Betul Pak Ustadz. Ya. Fir'aun itu orang cerdas, bener nggak? Betul. Betul Pak Ustadz. Fir'aun itu dinomorsatukan pada masa itu Betul. Betul. oleh mereka, ya. Sampai dirinya menganggap dan memproklamirkan diri sebagai Tuhan. Oh, Gak itu. mungkin dia mengakui diri sebagai Tuhan kalau tidak hebat menurut dia. Betul. Betul, betul, Pak Ustadz. Nah, tapi kekuatan yang Allah berikan itu tetap dari Allah dan Allah izinkan tapi tidak Allah ridhoi. Istidraj. Itu namanya istidraj. Pun Dajjal seperti itu. Dajjal pun oleh Allah diberi kekuatan dan diizinkan dengan sihir-sihirnya. Betul. Bisa menghidupkan rumput-rumput yang kering, bisa mensihir orang yang sudah mati seperti hidup lagi, dan bisa berjalan seperti cepatnya turun hujan. Wow. Nah, itu fitnah-fitnah Dajjal banyak sekali. Sakti. Sakti Sakti mandraguna. banget. Ya, Masya sakti Allah. itu apa namanya sakti. Tapi jangan salah, itu ilmu Allah yang Allah izinkan terhadap Dajjal, tapi tidak Tidak Allah diridhoi. ridhoi. Betul sekali.
Bagaimana kalau kita pengen terhindar dari si fitnah Dajjal itu? Gimana tuh? Salah satu amalan yang sudah populer, yaitu kita harus menjaga, mengamalkan awal surah Al-Kahfi dari 1 sampai 10 atau 10 ayat terakhir. Bisa. Dan bagusnya dua-duanya. Nah, itu yang sudah sangat populer dan insya Allah tidak sulit untuk mengamalkannya ya, karena kan 10 ayat dari mulai Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'sa syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin dan seterusnya sampai min amrina rosyada. Nah, sampai ayat ke-10 itu dibacakan, didawamkan wabil khusus di Yaumul Jum'ah itu didawamkan surah Al-Kahfi. Insya Allah mudah-mudahan Allah menjaga kita dan siapa Pak Fahmi ya tadi ya. Mudah-mudahan kita dijaga dari fitnah Dajjal. Ada satu lagi. Apa tuh? Apa tuh, Pak Ustadz? Di sholat terakhir itu Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid Dajjal. Sering-sering banyak baca doa itu. Mudah-mudahan terhindar dari fitnah Dajjal. Amin. Insya Allah ya. Insya Allah. Luar biasa. Alhamdulillah sekali. nih Betul dapat sekali. ilmu yang banyak banget nih. Ilmu Ustaz. yang keren banget sih Dan ini. banyak juga nih yang mau bertanya, tapi masalahnya kita harus jeda dulu karena Betul ada banget. pesan-pesan berikut dulu yang lewat nih. Nah, buat kalian yang mau bertanya-tanya lagi ke Pak Ustadz, bisa kontak di bawah ini di 0813 9447 7912. Nah, betul. Nah, jangan kemana-mana dulu ya. Hanya di Fajar Berkah. Pasti berkah.